saya Graciela Marpaung, saya dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital USU. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat masuk dan keluar beserta database dan sertifikatnya. Selamat menonton! Nah, langkah pertama kita akan masuk ke Microsoft Word. Setelah itu kita akan pilih blank dokumen dan perbesar layar. Lalu kita ke home, kita akan memilih no space. Lalu kita akan ke layout, milih columns 1, size-nya 4 dan margin-nya normal. Di bagian kop surat kita akan pencet 2 kali, lalu muncul header. Lalu ke insert, lihat table, kita bikin 2 kali 1. Setelah itu kita akan geser garis bawah table tersebut menjadi sesuai keinginan masing-masing. Nah, habis itu bagian tengahnya kita geser, karena untuk bagian sebelah kiri logo dan sebelah kanan bagian nama PT atau perusahaan. Setelah itu kita akan blok dan kita akan pilih ukuran tulisan. Supaya lebih rapi, saya akan menggesernya sedikit ke sebelah kanan. Setelah itu kita akan masukkan logo di sebelah kiri. Dengan cara kita ke insert, lalu ke picture, this device, lalu kita akan pilih logo kita. Kita akan sesuaikan agar lebih rapi. Setelah itu kita akan menghapus table tersebut yang sudah kita buat dengan cara pertama-tama kita blok dulu. Setelah itu kita akan ke table design, borders, lalu kita akan pilih no border, lalu kita akan bikin garis di bawah nama perusahaannya, kita pilih 3 PT ketebalan, lalu muncul gambar seperti pena, kita akan klik kanan di bawah logo dan klik kanan di bagian nama perusahaan. Nah, jadilah kop suratnya. Di bagian isi saya mengcopy paste surat sebelumnya yang sudah saya buat, atau bisa mengetik secara manual. Di bagian paraf, kita bikin dulu kursornya ke sebelah kanan. Setelah itu kita ke insert, lalu table, dan kita memilih 2 kali 5. Lalu kita isi di kolom pertama sebelah kanan, itu hormat kami. Di bawahnya kita buat nama perusahaan. Di bagian ketiga kita kosongkan, lanjut ke bagian 4, nama pengirim, lalu divisi pengirim tersebut. Di bagian kosong kita akan geser ke bawah biar agar lebih berjarak. Ini tuh tempat paraf atau tanda tangan si manajer tersebut. Nah, di sini saya akan merapikannya. Kita blok, lalu kita bikin ke sebelah kiri. Untuk menghilangkan tabelnya, kita blok tabelnya. Lalu kita pilih no border. Maka tampilan akan jauh lebih rapi. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti nama perusahaan beserta alamatnya untuk kita kirim suratnya. Kita ke mailing, lalu pilih select recipients. Lalu tekan use an exciting list. Di sini kita akan memasukkan file nama-nama perusahaan. Di sini ada 50 nama perusahaan beserta alamat. Tekan OK. Tekan insert merge find. Lalu kita tekan nama perusahaan. Setelah itu bagian alamat kita blok. Lalu tekan lagi insert merge find, lalu ke alamat. Lalu tekan preview result dan hapus nama perusahaan sebelumnya. Dan muncullah 50 nama perusahaan tersebut beserta alamatnya. Tanpa harus kita buat ulang lagi suratnya. Di bagian ini saya sudah membuat surat masuk. Di sini terdapat kop suratnya. Setelah itu ada nomor, ada lampiran, dan perihalnya. Nah, inilah surat masuknya. Di bagian ini saya akan merapikan paragraf tersebut dengan men-tap sekali di paragraf pertama, kedua, dan ketiga.
Di bagian kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database beserta validasi datanya. Di sini mengcopy paste database sebelumnya yang sudah saya buat. Ini saya akan merapikan tabel tersebut dengan memblok seluruh tabel tersebut. Lalu saya akan mengklik 2 kali. Nah, sudah rapi. Untuk ke table design kita akan blok lalu tekan Ctrl plus T. Oke, muncullah table design. Kemudian cara cepat untuk mencari kota asal karyawan yang sama, tekan tanda panah bawah. Contohnya, kita akan pilih Binjai. Maka muncullah data karyawan yang berasal dari kota Binjai. Lalu kita kembalikan lagi semula. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat validasi data. Pertama, kita akan ketik dulu di kolom baru, divisi, nama lengkap, kemudian status. Kemudian di bagian kolom yang sudah kita ketik, kita akan beri warna, kita blok dulu, lalu kita akan berikan warna putih di bagian tulisan dan kolom di warna biru tua. Kita lakukan hal yang sama di bawahnya, tetapi cuman divisi dan nama lengkap saja. Nah, di kolom divisi kita akan masukkan divisi apa saja yang tertera dalam perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan uniq, buka kurung. Kemudian kita akan blok divisi pertama hingga ke divisi akhir. Nah, sudah terblok. Nah, rumus akan muncul, kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, muncullah divisi apa saja yang dalam perusahaan tersebut. Kemudian buat validasi data, kita cari FA. Nah, di bagian allow kita akan pilih list, dan di bagian sort kita akan blok divisi tersebut. Maka muncullah tanda di kanan kolom, isinya keseluruhan divisi. Lalu cara cepat untuk memasukkan nama karyawan di kolom nama lengkap. Rumus sama dengan filter, buka kurung, lalu kita blok nama lengkap atau nama karyawan dari 1 hingga yang terakhir. Lalu tekan koma. Kemudian kita akan masukkan divisinya. Kita akan blok divisi dari pertama hingga terakhir. Jika sudah diblok divisinya, kita akan tekan sama dengan, lalu blok divisi yang di atas, lalu tekan tutup kurung, dan enter. Maka muncul nama karyawan 1 hingga 1000. Kemudian kita akan buat validasi data. Kita cari dulu FA. Allow-nya kita pilih list, dan search-nya kita blok nama karyawan. Kemudian oke. Nah, kemudian muncullah tanda yang dimana berisi nama karyawan tersebut. Terakhir di bagian status, menggunakan rumus sama dengan xlookup, buka kurung, blok nama karyawan sebelah kiri, setelah itu koma, lalu blok nama karyawan keseluruhan, setelah itu koma, terakhir blok status karyawan keseluruhan, lalu tutup kurung, enter. Maka muncullah status si Taufik Saputra tersebut beserta divisinya. Di bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan cara membuat 1000 sertifikat melalui database yang sudah saya buat sebelumnya. Kita masuk ke Word, lalu kita pilih blank dokumen, lalu kita ke layout, pilih orientation-nya landscape. Kemudian untuk sertifikat, kita harus mempunyai template sertifikatnya terlebih dahulu, lalu kita akan tempelkan sertifikatnya. Setelah itu kita tekan, lalu kita ke Wrap Text, lalu kita akan pilih in front of text, agar lebih mudah untuk mengatur ukuran dari sertifikat tersebut. Lalu di sini saya akan memperbesar sertifikat agar ukuran sertifikat dan kertas di Word ini sama. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke insert, kita ke search untuk mencari text box.
Setelah itu kita akan gambar di bagian nama. Seperti ini. Lalu ke shape outline, lalu pilih no outline. Dan shape fill, kita pilih no fill. Maka warna text box akan mengikuti sertifikat tersebut. Lalu ketik nama, blok, lalu kita akan pilih jenis tulisan yang cocok. Lalu kita akan perbesar dia ke 36. Buat ke tengah dan kita hapus. Kemudian ke mailing dan tekan select recipient, lalu use an exciting list, lalu kita pilih nama database yang sudah kita buat tadi, lalu tekan OK, lalu tekan insert merge find, pilih nama lengkap, lalu preview result. Nah, muncullah 1000 data untuk kita buat sertifikatnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengganti jenis tulisan dari sertifikat tersebut secara otomatis tanpa mengubahnya satu-satu? Pertama, blok nama karyawan, lalu ke heading 1 klik kanan, lalu tekan modify. Di sini saya akan mengubah bentuk tulisannya menjadi Times New Roman, lalu ukurannya 36 dan warnanya warna hitam. Ke tengah, lalu OK. Di sini gaya tulisan sertifikat pertama hingga 1000 itu sudah sama semua. Nah, sertifikat ini kan masih tergabung. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara memisahkan ke 1000 sertifikat tersebut. Pertama-tama kita akan simpan dulu file sertifikat tersebut. Bebas memberikan nama filenya apa. Kemudian file tersebut saya akan ubah ke PDF. Setelah terubah, maka muncullah option ini, create bookmarks-nya itu harus centang biru. Tekan OK. Masukkan ke folder kosong, lalu save. Nah, maka sertifikat tersebut sudah tersave. Kemudian di sini kita akan memisahkan sertifikat tersebut menggunakan PDF Some Basic. Sudah kita unduh di web Google. Contohnya seperti ini. Masuk ke PDF Some Basic. Jika sudah masuk ke PDF Some Basic, kita akan pilih split by bookmarks dan kita akan tekan select PDF dan kita akan masukkan file sertifikat yang belum terpisah tersebut. Jika sudah kita masukkan, kemudian di browse kita akan masukkan folder kosong untuk kita simpan sertifikat yang sudah terpisah tersebut. Di sini split at this bookmark-nya kita bikin level 1. Langkah terakhir kita akan tekan run. Maka muncullah proses untuk memisahkan data hingga komplit. Kemudian ke folder apakah sudah terpisah? Ya, akhirnya sertifikat 1 hingga 1000 itu sudah terpisah ya teman-teman. Nah, itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.